Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu semangat mengikuti pembelajaran walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kita akan membahas hari ini tentang struktur dan fungsi peredaran darah pada manusia. Kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Baik, kita awali dengan jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kiri dan atrium kanan, serta bilik atau ventricle kiri dan bilik kanan. Jadi ada 4 ya, serambi kanan kiri dan bilik kanan kiri. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup trikuspitalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bikuspitalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta, pembuluh besar. Dinding bilik kiri lebih tebal jika dibandingkan dengan bagian jantung yang lainnya. Kita lanjutkan ke pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Jadi darah itu mengalir melalui pembuluh darah. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Seperti pada gambar sebelah kiri. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh yang di sebelah kanan. Gambar yang di sebelah kanan itu terjadi pertukaran. Kemudian kita lanjutkan dengan perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Berdasarkan tempatnya, pembuluh arteri atau nadi itu tersembunyi, sedangkan pembuluh vena itu dekat dengan permukaan tubuh, nampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh nadi itu tebal dan elastis, sedangkan pembuluh balik tipis dan tidak elastis. Aliran darah pembuluh nadi meninggalkan jantung, sedangkan balik menuju ke jantung atau kembali ke jantung. Denyutnya pembuluh nadi terasa, sedangkan pembuluh balik tidak terasa. Katup pembuluh nadi berada di pangkal jantung, ada 1, sedangkan pembuluh balik banyak di sepanjang pembuluh. Jika luka pembuluh nadi, darahnya akan memancar, sedangkan pembuluh balik darahnya tidak memancar melainkan menetes. Nah, silahkan kalian pahami lebih lanjut perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik di dalam tabel berikut.
Ibu lanjutkan ke peredaran darah pada manusia. Peredaran darah termasuk peredaran darah tertutup. Kenapa peredaran darah tertutup? Karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Jadi kayak selang gitu ya. Pembuluh darah kita kayak selang. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru, sedangkan kalau peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini dia, peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung bilik kanan menuju ke paru-paru, kembali lagi ke jantung serambi kiri. Nah, seperti itu namanya peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang dari jantung ke seluruh tubuh, dari bilik kiri kemudian kembali ke serambi kanan, ke seluruh tubuh. Jadi kalau kecil itu ke paru-paru, kalau besar dia ke jantung. Yang perlu diingat lagi arahnya tadi ya. Kemudian frekuensi denyut jantung. Nah, jantung kita seperti ini memompa darah. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, apa saja yang mempengaruhi detak jantung atau denyut jantung? Tentunya kalau orang lagi tidur itu sama berjalan berbeda denyut jantungnya. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi sehingga kalau bergerak itu biasanya detak jantungnya lebih terasa. Untuk memenuhi kebutuhan energi dan oksigen, jantung harus memompa darah lebih cepat. Sehingga kalau kita beraktivitas biasanya jantungnya lebih berdagup-dagup seperti itu. Nah, kemudian selain aktivitas yang mempengaruhi adalah jenis kelamin. Pada umumnya perempuan memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, pada kondisi normal, perempuan itu punya 72-80 denyut, sedangkan laki-laki cuman 64-72. Jadi, ada 2 sudah ya yang mempengaruhi. Yang pertama tadi aktivitas, yang kedua jenis kelamin. Oke. Jadi perempuan sering gugup sepertinya, lebih sering gugup. Kemudian suhu tubuh. Nah, kalau kita habis olahraga itu biasanya panas suhu tubuh, maka denyut jantung juga akan semakin cepat. Jadi kalau orang kepanasan, humap, kalau bahasa kita humap itu, maka denyut jantungnya akan lebih cepat memompa darah daripada yang dingin, cuaca dingin. Kenapa? Karena ada proses metabolisme yang meningkat. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah usia atau umur. Nah, kalau pada janin 140 sampai 160. Kalau perempuan tadi berapa? Ingat nggak? 72. Laki-laki 64. Oke, semakin bertambah umur berarti denyutnya semakin berkurang. Nah, jadi kalau yang tua biasanya denyutnya memompa darahnya kurang. Kalau disimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama tadi aktivitas, jenis kelamin, umur, dan suhu ya. Demikian penjelasan Ibu kali ini, semoga bisa dipahami dan bisa diulang-ulang terus video ini jika misalnya kadang dipahami, kemudian dilengkapi dengan catatan kalian. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.